Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu baik, begitu sempurna. Percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa melewati hari-hari ini bersama Tuhan. Mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya, meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau Allah yang baik. Oh, pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Oh, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Oh, agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Oh, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau buat kami berharga Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau yang baik, Allah yang hidup, Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Lebih dari emas perak, lebih dari permata, Engkau buat kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Ketika kami tidak berharga di mata manusia, tetapi Engkau menyambut kami Tuhan dengan sangat penuh cinta kepada kami.
Kami bersyukur punya Allah yang baik. Hari ini Tuhan, kami mau dikuatkan oleh sabda firman-Mu. Untuk itu bentuk kami sesuai bencana-Mu Tuhan, sehingga Engkau pakai kami terus untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami membawa hidup kami hanya untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sampai detik ini boleh ada, dan kita boleh memasuki di mana tinggal beberapa minggu lagi ya, kita akan menyelesaikan tahun 2022. Mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau sama-sama dibentuk oleh Tuhan saja, karena manusia itu yang dapat mengubah bukan orang lain ya, tetapi dirinya dan Tuhan ya. Jadi kita hanya bisa menjadi jembatan, kita bisa memberi masukan, kita bisa menasehati, tetapi yang mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik adalah Tuhan. Ketika Tuhan mengubah itu caranya berbeda. Ada yang caranya kalau orang Jawa bilang diselentik ya, atau mungkin dengan cara yang keras atau dengan cara yang lembut ya, itu tergantung dari bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita peka akan suara Tuhan. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua ya, yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bahkan di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau merenungkan dan belajar bersama-sama tentang prinsip Alkitab tentang uang, saudara ya. Hari-hari ini ya saudara, ya kita pasti ya tidak akan pernah lepas yang namanya uang ya saudara. Uang itu yang menjadi kebutuhan ya, mungkin yang paling utama. Bekerja untuk uang ya, bisnis untuk uang ya, pokoknya kita butuh uang ya. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana sih ya kebutuhan ya, prinsip-prinsip Alkitab tentang uang ya. Yang pertama adalah uang itu berbahaya ya, karena kita ketahui bahwa firman Tuhan sendiri yang berkata, ketika kita cinta uang yang merupakan akar dari segala kejahatan, bahkan uang juga menyebabkan manusia terlepas dari kehendak Tuhan ya saudara. Nah beberapa lalu mendengar berita ada seorang anak yang rela membunuh kedua orang tuanya, ya membunuh kakaknya. Karena apa? Karena uang, karena harta, karena cinta uang ya saudara. Nah ini dia akar dari yang namanya cinta uang ya. Banyak orang yang hidupnya juga yang menjadi budak uang ya. Bahkan orang menghabiskan waktu untuk mengejar uang ya. Dan akhirnya apa?
ya, ketika kita sibuk mengejar uang, mencari uang, ya, mungkin dapat, tapi kembali lagi kita keluarkan untuk sakit, untuk hal-hal yang sebenarnya itu menjauhkan kita daripada Tuhan, saudara. Karena kita mengorbankan diri kita demi uang, keluarga kita korbankan, ya. Diri kita sendiri juga tanpa kita sadari juga kita mengorbankan, ya, bahkan ya dengan bagaimanapun caranya, ya, kita pokoknya harus dapat duit, ya, dengan cara instan, dengan cara menyakiti, ya, bahkan ya tidak takut, ya, ketika kita mungkin sedang dicurangi kita tidak akan takut, ya, kita malah mengancam, ya, membunuh nyawa, ya, seperti ya tadi itu, ya, ada anak yang membunuh, dan itu benar-benar ada bahwa dia membunuh kedua orang tuanya dan kakaknya karena uang, perkara dia tidak mau mengambil alih untuk menggantikan posisi bapaknya untuk bekerja, tapi dia mau uangnya, ya, dan akhirnya dia tidak mendapatkan itu dan dia membunuh, ya. Inilah ya, uang itu, ya, saudara, ya, berbahaya, ya, saudara, karena memang akarnya cinta uang itu berbahaya. Yang kedua, uang itu perlu kita taklukkan, ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita itu tidak mungkin, ya, seorang mengabdi kepada Tuhan dan sekaligus mamon, ya. Mamon ini adalah nama dewa uang, ya. Gambaran ini, ya, diberikan untuk melambangkan bahwa uang cenderung akan menjadi tuan, ya, saudara, ya. Di dalam hidup ini kadang kita berpikir bahwa ya kalau kita gak kerja mau makan apa gitu, ya, kalau kita gak cari uang kita mau bisa bayar ini dan itu bagaimana gitu, ya. Dan di sini, ya, Allah yang kita sembah haruslah Allah yang bisa memenuhi perintah uang kita, ya. Konsep ini jelas di dalam konsep, ya, yang namanya jin 1001 malam, ya. Dalam hidup kita, ya, ada apalagi orang Kristen, ya, pola ini pun juga muncul, ya. Dan kita beragama ini bukan menjadi, ya, manusia yang memiliki religius yang sejati, tetapi manusia yang memiliki religiusnya materi, ya, saudara. Nah, ini adalah kejahatan mendasarkan akan dosa manusia. Untuk itu, saudara, kita perlu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita, ya, hanya menomorsatukan Tuhan. Dan kepada Tuhanlah kita harus menundukkan diri, ya, dan menjadi budak. Kalau kita tidak mau menjadi budak Allah, ya, maka gak heran, ya, kalau kita akan menjadi budaknya uang, budaknya setan, ya. Untuk karena itu firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita harus, ya, taat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sebenarnya bukan uang yang membuat kita menjadi berhasil atau menjadi sukses atau kita bisa makan, bisa minum, tetapi lewat Tuhanlah, ya, yang memberikan anugerahnya kepada saya dan saudara untuk bisa melangkah, untuk bisa bekerja. Itu semua karena pertolongan Tuhan, saudara. Yang ketiga, bahwa kita harus menempatkan uang itu sebagai sarana, bukan tujuan, saudara. Ya, dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur, kita membukakan suatu kebenaran kepada kita bahwa uang bukanlah tujuan bagi hidup manusia, tetapi uang hanya, ya, sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan yang lebih tinggi, ya. Manusia terkadang menjadikan uang sebagai tujuan, ya, yang terakhir bagi hidup manusia. Uang bagi orang Kristen bukan sesuatu yang perlu kita benci juga, dan kita bertindak ekstrim dengan mengatakan tidak memerlukan uang, saudara. Tetapi ketika hidup kita, ya, sebagai orang Kristen adalah orang yang anti uang, ya, Alkitab menegaskan bahwa uang hanyalah untuk sarana,
ya, untuk menuju sasaran yang jelas ya. Sasaran yang jelas, sarana yang menuju sasaran yang jelas demi menjalankan kehendak Tuhan. Jadi kita harus menggunakan uang dalam ketaatan ya. Ada kesalahan ya konsep tentang uang, yaitu uang itu kita berpikir bahwa uang itu netral, uang itu sumber kebahagiaan ya, kita tidak bisa hidup tanpa uang ya saudara. Nah kita kalau nggak ada uang kita nggak happy ya, kita nggak capai target, kita nggak sampai apa yang kita mau, kita sedih ya saudara. Itu kesalahan ya, kesalahan tentang pemahaman kita tentang uang. Tetapi ketika kita memahami uang dengan benar, bahwa kalau kita menyadari seluruh harta ini ya yang kita punya berasal dari Tuhan, dan kita melepaskan diri dari ikatan materialisme, yang ketika kita menjadikan uang ya, uang itu menjadi budak pekerjaan Tuhan ya. Ketika kita memakai ya dan memahami konsep tentang uang, maka seluruh kehidupan kita tidak akan diterpa atau apa-apa dipandang dengan uang. Tetapi ketika kita memandang bahwa uang itu untuk menjadi sasaran yang tepat, yaitu kita akan mempermuliakan Allah, kita tidak akan gusar hatinya, kemerungsung ya, bahkan kita akan memikirkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ketika anak saya mengatakan bahwa mama nanti kalau punya uang ganti mobil ya, saya bilang enggak nak, kalau mama punya uang ya mama mau bantu banyak orang ya, karena itu memang kebahagiaan ya. Ada orang kebahagiaannya mungkin gonta-ganti mobil ya, punya barang-barang mahal ya saudara. Itu adalah ya memang bukan berarti tidak boleh ya, tetapi itu jadi apa ya, pemahaman kita untuk uang, untuk gaya hidup ya. Tetapi ketika kita menempatkan uang untuk menjadi alat ya, untuk memuliakan Tuhan saudara, yaitu kita menjadi berkat ya. Ketika saya berpikir Tuhan, saya mau diberkati untuk saya bisa menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang ya. Kalau saya pikir-pikir, saya kumpulin uang ratusan juta untuk saya beli mobil saudara, terus terang saya kok sayang banget gitu ya. Mending saya bisa bantu banyak orang, saya bisa kasih makan anak-anak yang ada di luar sana, atau saya bisa bantu sekolah mereka ya saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya ketika saya nanti punya uang ya. Jadi Tuhanlah yang menilai hati saya, dan saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik ya. Ketika hati saya menyimpang, Tuhan pun tahu, dan saya selalu minta bahwa Tuhan, Engkau ganti yang lebih baik saudara. Dan ya itu tadi, terus gimana ya, saya punya mobil tetapi saya tidak beli sampai ratusan juta. Jadi sudah tahu ya, mobil saya mobil tua, tapi saya juga butuh pergumulan untuk mobil baru, dan saya beriman bahwa nanti saya akan pasti ada yang kasih. Ketika ada yang ngasih itu saya percaya bahwa Tuhan yang menitipkan ya, Tuhan yang memberi gitu ya. Ketika saya punya duit ya saya mau untuk berbagi, untuk ya memuliakan Tuhan lewat uang yang saya punya itu ya, saya mau pakai untuk pekerjaan Tuhan dan bukan untuk diri saya sendiri ya. Jadi ketika punya uang yang dipikirin orang lain, yang dipikirin apa yang bisa menjadi manfaat, karena memang hidup ini hanya singkat saudara. Saya gak mau sia-sia ya, sia-sia dalam hidup ini. Saya juga gak mau anak saya melihat bahwa saya sebagai orang tua yang cintakan uang, yang menjadi hamba uang ya. Tetapi saya mau anak saya melihat bahwa orang tuanya hidupnya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tidak mudah saudara ya. Ketika saya mengambil keputusan, saya memang menjalani bisnis. Dulu saya sangat menggejar sekali, atau pokoknya ya titel harus naik, gaji harus besar ya. Itu dulu saya. Tetapi ketika saya memahami kehendak Tuhan, saya dibentuk. Ya memang semua itu panggilan ya saudara. Saya gak tahu kenapa, tetapi Tuhan itu bentuk saya. Memang Tuhan tuh mau saya tuh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan saudara.
Ketika saya dibentuk, saudara, itu memang sakit tidak mudah, karena saya terbiasa dengan banyak uang, saudara, dengan banyak uang. Tetapi ketika saya komitmen kepada Tuhan, saya dibentuk, saudara. Ya, bukan berarti saya komitmen kepada Tuhan saya lebih banyak duitnya, tidak. Tetapi saya dibentuk dalam kekurangan. Ketika saya dibentuk dalam kekurangan, saya bisa berbagi, saya bisa bersyukur, saya bisa memberi. Itu di situ bahwa saya menyadari bahwa Tuhan membentuk saya. Banyak hal yang Tuhan membentuk saya dengan hal-hal yang tidak enak. Di situ saya juga bisa memberontak. Saya bisa berkata kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi pada saya, padahal saya kan niatnya baik, Tuhan. Tetapi inilah Tuhan membentuk seseorang ketika ingin naik level, ketika ingin naik ke jenjang kedewasaan rohaninya. Dibentuk, saudara, dibentuk itu sakit ya, dibentuk itu sakit. Tetapi yang namanya berlian itu dibentuk juga memang prosesnya memang tidak mudah, tetapi dia menjadi berlian yang sangat bagus ya. Nah, itu sebabnya ketika kita lagi dibentuk sama Tuhan, jangan mundur ya. Kita ini harus tetap berada pada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan bentuk saya dan saudara, percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan rencana yang indah. Itu yang saya pegang sampai detik ini. Saya percaya bahwa ada rencana indah yang Tuhan sediakan buat masa depan saya, keluarga saya. Untuk itu, saudara, dukung kami dalam doa untuk bisa dikasih kesehatan, kekuatan, sehingga saya dan suami dan ibu saya, kami di tahun 2023 boleh tetap terus melayani Tuhan, karena memang tidak mudah untuk kami jalani. Tetapi kami bersyukur bahwa dukungan doa saudara, Tuhan pakai kami supaya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan akan pakai kami dan berkati mesbah keluarga ini, supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk itu kami butuh saudara untuk like, share, dan subscribe ya untuk mesbah keluarga ini, supaya banyak orang melihat bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Untuk itu persiapkan dirimu untuk menjadi alat bagi banyak orang. Saudara siap untuk melayani Tuhan? Ya, melayani Tuhan, saya selalu berkata, tidak enak ya saudara. Pasti mengalami hal-hal yang sakit ya. Namanya juga Tuhan Yesus juga melayani juga tidak enak ya, dilemparin batu, difitnah sana sini. Itulah melayani Tuhan. Tetapi percaya, Tuhan tuh sediakan rencana yang indah bagi saya dan saudara. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Lewat firman-Mu kami belajar bahwa kami harus memandang tentang prinsip-prinsip uang, yaitu kami mau memakai uang untuk menjadi alat, untuk menjadi Tuhan sarana yang tepat sasaran Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang kami mau, dan kami selama hidup ini kami hanya ingin terus memberikan yang terbaik dan terus memuliakan Bapa saja. Pakai kami Tuhan, setiap kami datang di hadirat-Mu. Pakailah hidup kami, supaya hidup kami ini berkenan kepada Engkau. Bapa, Engkau urapi kami, setiap kami yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Berikan kami hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memandang dan mencintai Tuhan saja. Terima kasih buat cinta-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.